Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan Tuhan masih memungkinkan saya dan saudara boleh ada hingga saat hari ini. Pagi hari ini sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau saat ini kekuatan kesehatan dari Allah masih menjadi bagian kehidupan kami. Tuhan, sepanjang hari ini kami akan melakukan banyak hal, kami akan beraktivitas, kami akan bekerja, kami akan melayani. Namun sebelumnya kami butuh firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat memahami isi hati Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Tetap Semangat. Renungan firman Tuhan saat ini saya ambil dari Amsal 18 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amin. Hidup harus punya semangat. Ketika saya dan saudara tidak lagi memiliki semangat, itu adalah awal dari akhir hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 1995 ada orang yang bernama Peng Sulin. Peng Sulin ini mengalami kecelakaan sehingga kecelakaan itu telah membuatnya cacat. Peng Sulin kehilangan kedua kakinya dan sebagian dari badannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara medis Peng Sulin untuk dapat bertahan hidup itu sangat kecil. Ada lebih dari 20 dokter yang menangani Peng Sulin pada saat itu. Selama beberapa tahun Peng Sulin harus ada di tempat tidur dan untuk segala aktivitasnya ia hanya bisa berharap kepada bantuan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, akibat dari kecelakaan tersebut badan Peng Sulin ini hanya tersisa 75 cm. Bapak Ibu Saudara, lewat hal ini ada lebih dari 20 dokter yang menangani. Namun melihat kondisi yang dialami oleh Peng Sulin, kecil kemungkinan untuk Peng Sulin dapat hidup secara normal. Tetapi Peng Sulin tidak berputus asa melihat kondisi dan keadaannya. Sehingga apa yang terjadi? Ia mulai melatih kedua tangannya untuk dapat beraktivitas. Dia memiliki semangat di dalam dirinya, di dalam hidupnya untuk bisa beraktivitas tanpa mengandalkan orang lain. Melihat hal tersebut, dokter yang ada di Cina, melihat semangat dari Peng Sulin, dokter yang ada di Cina berusaha begitu rupa sehingga membuat satu mangkok yang bisa menopang tubuhnya dan kemudian membuat kaki buatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Yang terjadi karena Peng Sulin memiliki semangat sehingga Peng Sulin dapat beraktivitas, dapat berjalan dengan kaki buatan. Hal ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan bisa mengajarkan kepada saya dan saudara. Ketika kita memiliki semangat, maka kita akan dapat melanjutkan kehidupan kita. Peng Sulin dapat menanggung penderitaannya, dapat menanggung pergumulannya berawal dari semangat yang ia miliki. Andai kata dari awal Peng Sulin putus asa, tidak memiliki semangat, dapat dipastikan keadaannya sangat jauh berbeda. Setiap kita memiliki pergumulan, memiliki tantangan yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan menginginkan setiap kita memiliki semangat. Ada orang-orang
di tengah pergumulan, berdoa meminta pertolongan Tuhan, minta bantuan Tuhan. Namun sayang dari dirinya sendiri tidak punya semangat, tidak punya kemauan untuk menguatkan diri sendiri, untuk menguatkan hati sendiri sehingga semua menjadi percuma. Firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Apapun keadaan yang kita alami, apapun pergumulan yang kita hadapi di hari-hari ini, mari tetap semangat. Karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan yang hidup. Amin. Sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari tidak berlalu dengan sia-sia. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin segala hal yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini. Ampuni setiap salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.